Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Bapak Sarwadi SPD, Kepala SMP Negeri 4 Cilacap, Bapak Ibu guru serta staf tata laksana SMP Negeri 4 Cilacap yang saya hormati, izinkanlah pada kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan nasihat terutama untuk diri saya pribadi dan untuk Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kadang kita baik sadar ataupun tidak sadar, kadang kita ngobrol atau berbincang-bincang dengan rekan-rekan, dengan saudara, entah di rumah, di sekolah ataupun di tempat-tempat lain, yang tanpa kita sadari kadang obrolan-obrolan kita menjadikan suatu hibah atau bahkan lebih parah lagi menjadi suatu fitnah. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 217 yang cuplikannya kurang lebih berbunyi wal fitnatu akbaru minal qatli, yang artinya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan juga walaupun kita sudah menyadari hal tersebut, kita sudah mengetahui hal tersebut, namun kadang kita khilaf tanpa kita sadari hal tersebut menjadikan suatu perbincangan yang enjoy, yang enak saja, dan ada teman atau saudara kita yang diperbincangkan menjadi korban dari fitnah tersebut. Dalam hal ini kalau kita analisa, ada beberapa bahaya fitnah. Apabila kita melakukan hal tersebut akan menimbulkan beberapa bahaya dari fitnah. Yang pertama, fitnah dapat memutuskan tali silaturahim. Yang dalam hal ini, orang yang mendapatkan fitnah akan menjadi sakit hati. Orang tersebut merasa minder, merasa malu, dan bahkan timbul kesalahpahaman. Dan kesalahpahaman inilah yang kemudian nanti lambat laun akan menjadikan putusnya tali silaturahim. Yang kedua, fitnah juga menyebabkan tekanan batin, penderitaan, kesengsaraan bagi korban fitnah. Karena orang yang dianggap salah, yang dianggap menjadi korban fitnah tersebut, menurut rekan-rekan yang lain, menurut saudara-saudara yang lain yang ikut dalam perbincangan tersebut, maka akan menganggap buruk atau tercela di mata orang lain. Adapun bahaya yang ketiga, fitnah dapat mendatangkan musibah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti
agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jadi dalam hal ini musibah, entah itu berupa penyakit atau berupa musibah bencana alam atau musibah-musibah yang lain, salah satu penyebabnya karena di wilayah tersebut, pada kaum tersebut banyak mengalami fitnah, atau mungkin yang lainnya ada maksiat dan sebagainya. Adapun bahaya yang keempat, fitnah itu dapat menimbulkan penyakit hati yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 10, yang saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang hafal, yang kurang lebih berbunyi, fi qulubihim maradu fazadahumullahu maradu walahum adabun alimun bima kanu yaqdibun, yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambahkan Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa atau azab yang sangat pedih yang disebabkan karena mereka berdusta. Jadi dalam hal ini Allah Maha mengetahui apa yang menjadi suatu kenyataan dan apa yang menjadi suatu fitnah. Kalau itu kenyataan, itu namanya hibah, dan kalau itu bukan merupakan suatu kenyataan, maka akan menjadi fitnah. Dan dari fitnah itulah maka akan menjadi penyakit hati bagi kita apabila sering memperbincangkan hal-hal yang menimbulkan fitnah. Adapun bahaya yang kelima, ancaman oleh Allah kepada orang-orang yang sering melakukan fitnah kepada orang lain di neraka jahanam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Zumas ayat 32, yang artinya, maka nyatalah bahwa tidak ada yang lebih zalim dari orang yang mereka-reka perkara yang dusta terhadap Allah dan mendustakan sebaik-baik kebenaran itu disampaikan kepadanya. Bukanlah telah mereka ketahui bahwa dalam neraka jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Jadi dalam hal ini, walaupun kita sering berbicara dengan teman, kita sering ngobrol, kita sering berbincang-bincang, monggo kita berusaha untuk bersama-sama menyeleksi yang kita perbincangkan, agar kita semua tidak melakukan fitnah, dan kita selalu memohon, kita selalu berlindung kepada Allah, agar kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung dan terhindar dari siksa api neraka. Rabbana dhallamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan di sana sini, karena kita semua juga masih dalam keadaan belajar. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.